Al-Babus Tsani wal Isrun, bab yang ke-22, bi dzikri fana'il asya'i bi amrillahi ta'ala, di dalam menjelaskan habisnya atau hancurnya segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'maru malakul mauti ayyabniyal bihara, diperintah siapa malaikat maut untuk membinasakan lautan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kullu syai'in halikun illa wajhahu, dan adapun bagi setiap segala sesuatu itu akan hancur kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayati malakul mauti, kemudian datanglah siapa malaikat maut setelah mendapat perintah Allah, ilal bihari, ke lautan. Fayaqulu, kemudian malaikat maut berkata, qad inqadat muddatuka, sungguh telah habis apa masamu, apa waktumu. Fayaqulul bahru, kemudian lautan menjawab, izin li hatta anuha ala nafsi, sebentar aku izinkanlah aku sehingga aku bisa menangisi terhadap diriku, kata laut. Fayaqulu, kemudian laut akan berkata, aina amwaji, di manakah ombak-ombak besarku? Wa aina ajabi, dan di manakah keajaibanku? Wa qad jaa amrullahi, dan sungguh telah datang perintah Allah. Fayasihu 'alaiha malakul mauti, maka kemudian berteriak atau membentak terhadap lautan siapa malaikat maut, sayhatan, dengan sekali hentakan, dengan sekali bentakan. Maka nama lam yakun, maka ada seketika itu air laut itu tidak ada atau mengering. Summa ya'ti ilal jibali, kemudian setelah itu datang lagi malaikat maut ke gunung. Fayaqulu, kemudian malaikat maut berkata kepada gunung, qad inqadat muddatuka, sesungguhnya telah habis masamu, waktumu. Fataqulul jibalu, kemudian gunung akan berkata, izin li hatta anuha ala nafsi, izinkanlah aku sehingga aku bisa meratapi, bisa menangisi terhadap diriku. Fataqulu, kemudian gunung akan berkata, aina su'udi, di manakah ketinggianku? Wa aina quwwati, dan di manakah kekuatanku? Wa qad jaa amrullahi, dan sungguh telah datang perintah Allah. Fayasihu 'alaiha sayhatan fataduru, kemudian menjerit siapa malaikat maut, kemudian membentak siapa malaikat maut, 'alaiha, terhadap gunung, dengan satu kali bentakan. Fataduru, maka kemudian hancurlah apa gunung. Lumma ya'ti ilal ardi, setelah dari gunung datang lagi malaikat maut ke bumi. Fayaqulul ardu, maka kemudian bumi akan berkata,
izin li hatta anuha ala nafsi, berilah izin aku sehingga aku bisa meratapi, bisa menangisi terhadap diriku, kata bumi. Kata Kulu, kemudian bumi berkata, aina muluki, di manakah kerajaan-kerajaanku, wa asjari, dan pohon-pohonku, wa anhari, dan sungai-sungaiku, wa anwa'u nabati, dan macam-macam tumbuhan-tumbuhanku. Fayasihu 'alaiha malakul mauti sayhatan, kemudian membentak siapa malaikat maut terhadap bumi dengan sekali bentakan. Patatasakot aitomuha, maka kemudian hancur apa bumi. Wa taghuru uyunuha, dan mengering apa mata-mata air yang ada di bumi. Summa, setelah itu, yas'adu ila samai, malaikat maut kemudian naik ke langit. Wayasihu, kemudian kembali berteriak, kembali membentak siapa malaikat maut. Fatang kasyifu syamsu wal qamaru, maka kemudian matahari dan bulan menjadi gerhana. Wa tatana tharun nujumu, dan kemudian bintang-bintang berguguran. Ini proses malaikat maut yang mendatangi terhadap bumi, mendatangi gunung. Tujuannya apa? Karena perintah Allah untuk menghancurkan yang dimaksud itu. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya malakal maut, wahai malaikat maut, man baqiya min khalqi, siapa lagi yang tersisa malaikat maut dari makhlukku? Fayaqulu, kemudian menjawab siapa malaikat maut, ilahi wahai Tuhanku, antal hayyul ladzi la yamutu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Baqiya Jabrailu, yang tersisa adalah malaikat Jibril, wa Mikailu, dan malaikat Mikail, wa Israfilu, dan malaikat Israfil, wa hamlatul arsy, dan malaikat penyanggah arsy, wa ana abduka dhaif, yang terakhir yang masih hidup adalah aku, hambamu yang lemah ini. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, ikbid arwahahum, cabut ruh-ruh mereka itu yang tersisa itu. Fayakbidu arwahahum, kemudian malaikat maut mencabut terhadap ruh-ruh malaikat-malaikat yang masih hidup itu. Tsumma yaqulullahu, kemudian Allah berfirman, ya malakal mauti, wahai malaikat maut, alam tasma' qauli, apa kamu tidak pernah mendengar firmanku, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu akan mati, wa anta khalqun min khalqi, sedangkan kamu, kata Allah kepada malaikat maut, adalah salah satu makhluk dari makhlukku juga. Mutta anta fayamut, mati kamu. Fayamut, maka kemudian malaikat itu mati, malaikat maut itu. Jadi makhluk yang terakhir mati itu adalah malaikat maut. Cuma proses kematian malaikat maut ini ada beberapa versi dijelaskan di kitab ini. Itu versi yang pertama. Versi yang selanjutnya, wa fi khabarin akhar, di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, summa ya'muruhullahu, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat maut, biqabdi ruhi nafsihi, untuk mencabut ruhnya sendiri. Setelah dapat perintah Allah seperti itu, fayaji'u ila maudi'in, kemudian malaikat maut datang ke satu tempat, bainal jannati wan nar, dan yang tempat itu ada di antara surga dan neraka.
Wa yaj'alu basarahu ila sama. Kemudian malaikat maut itu mengarahkan pandangannya ke langit, tengadah begini. Fayanzi'u ruhahu. Kemudian mencabut siapa malaikat maut ruhahu terhadap ruhnya. Jadi malaikat maut itu mencabut ruhnya sendiri. Itu versi yang kedua. Fayasihu sayhatan wahidatan. Dengan caranya apa? Menghentak, membentak dengan sekali bentakan, kemudian mati itu malaikat maut. Yang suaranya itu laukanatil khalaiku, seandainya makhluk-makhluk itu kulluhum semuanya fil hayat, pada saat itu dalam keadaan hidup, lamatu min sayhatihi, niscaya semua makhluk itu akan mati seketika karena saking kerasnya hentakan, bentakan dari malaikat maut itu. Tsumma yaqulu, kemudian malaikat maut itu berkata, lau alimtu anna fi naz'ir ruhi hadhihi syiddah, seandainya aku tahu bahwasanya orang yang dicabut nyawanya itu begitu menyakitkan. Rupanya selama ini sebelum merasakan sendiri malaikat maut tidak tahu bahwa ketika dicabut nyawanya kita manusia ini begitu dahsyat, begitu menyakitkan. Dia tahunya ketika dia sendiri telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Seandainya aku tahu, niscaya lakuntu ala qabdi arwahil mu'minina ashfaqun. Niscaya aku akan mencabut ruhnya orang-orang yang beriman itu dengan lemah lembut, tidak akan keras, tidak akan kasar. Tsumma yamutu, kemudian matilah siapa malaikat maut. Fala yabqa ahadun, maka kemudian tidak ada lagi makhluk yang hidup di muka bumi ini, baik yang di langit atau yang di bumi. Karena manusia telah mati, makhluk semua mati, malaikat juga mati, termasuk malaikat maut. Itu versi yang kedua. Versi yang terakhir, yang ketiga, wa fi khabarin akhara. Di dalam hadis yang lain juga dijelaskan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman kepada malaikat maut, idhab, pergilah kamu malaikat maut, wa mutta bainal jannati wan nari, dan matilah kamu di antara surga dan neraka. Berarti ada di tengah di antara keduanya itu. Fayamutu hunaka, maka kemudian malaikat maut itu mati di sana di antara surga dan neraka itu. Wala yabqa syai'un, dan tidak ada lagi setelah itu segala sesuatu ghairullahi, selain Allah Subhanahu wa taala. Fayabqad dunia, maka tetaplah dunia khuraban, itu berantakan, hancur. Masya Allah Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian, nah itu proses yang terjadi ketika Allah telah berkehendak untuk mematikan seluruh makhluk yang bernyawa yang ada di dunia ini, tidak terkecuali, tidak itu manusia, tidak itu binatang, bahkan malaikat maut sendiri pun yang bertugas mencabut nyawa juga dimatikan oleh Allah. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa segala sesuatu yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, demikian bab ke-22 yang dapat saya sampaikan. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang ke-23. Jika ada yang baik dari apa yang saya sampaikan itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim, Allah yuwaffiquna wa yarda, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.